pemirsa, kali ini kami berada di pabrik penepungan atau pengolahan porang yang ada di Kediri, yang diresmikan tahun 2013. Kali ini kami mau mengikuti salah satu tamu dari Kalimantan yang akan belajar budidaya porang. Selain melihat di lahan, nanti juga akan melihat di pabrik penepungan porang yang sudah akan dipersiapkan untuk pengembangan dari budidaya porang. Kita ikuti ya perjalanan kami bersama tim inspirasi kita. Selamat siang pemirsa. Kali ini tim inspirasi kembali lagi di persawahan petani porang. Kali ini kami menemani salah satu petani dari Kalimantan yang akan belajar budidaya porang di sana. Saya tunjukkan porang yang dari itu ini, sekarang bekasnya sudah tidak ada, sudah mulai banyak belajar, dan dengan Pak Tawaryono akan melihat beberapa tanaman. Nah, ini mereka ya. Oke. di atasnya tidak muncul. Ini kita langsung ke sana aja. Siap. Ini teacher kita, teacher. Ya, ini kan yang muncul semua. Tetapi kok dia bisa tumbuh, Pak? Pembedaannya sama. Makanya taman apa liar? Ini makanya bibit kalau dari luar provinsi biasanya kecampuran sini. Oh, campuran ini. Transport ya. Transport. Itu betulnya agak apa? Besar. Ya. Hampir menyerupai. Ya, hampir sama. Cuma ini cenderungnya ke hijau, ini ke agak kuning. Ini walur dan ini porang. Nah, tiga komoditinya ini ya. Ah, ini porang. Nah, ini pembedanya. Oh, bedanya ya. Suwak, walur, porang. Porang ada. Ada kata. Ini ada kata semua. Tapi pasti keluar katanya ya kalau mau. Pasti pun dimanapun di Indonesia. Iya. Paham ini. Ini sama ya, tapi dipegang ini kasar. Ya. Ini halus. Ya. Nah, mereka lagi belajar nih membedakan antara porang dengan suwak. Ini salah satu petani dari Kalimantan. Nanti kita akan wawancara sama mereka. Kenapa mereka minat dengan porang dan budidaya yang akan dikembangkan di Kalimantan. Oh, justru dia kalau mau panen justru mati semua ya? Habis mati semua. Terus ini Pak, untuk katanya jatuh sendiri Pak ya? Kata ini dipanen sebelum panen umbi, panen katak dulu. Ini sudah kami panen 5 kali ini. Ini katanya sudah dipanen ini Pak? Sudah 5 kali saya taruh di gudang. Oh, ini Pak ya? Ya, bibitnya dari ini semua, dari katak semua. Nah, bulan 10 sekarang belum berapa? Ini 5 bulan. Ini 5 bulan ya Pak? Ya, nanti bulan 6 rencana kami panen. Ini 10, lebarnya 10, panjangnya 90, saya isi 4.000 batang. tapi ini tidak perlu dipupuk apa, tidak perlu ya, dibiarkan gini aja? Ya, pupuk tetap perlu. Ada nutrisi. Nah, ini cuma kemarin kompos dan nutrisi. Iya. Nah, kalau seperti ini hanya luasan 10 kali 90, populasinya 4.000 batang. Masing-masing per batang mengeluarkan 1 kilo. Kalau 4.000 batang kan 4 ton. Iya, 4 ton. 4 ton dikalikan harga kalau bulan 6 kisaran 10.000 sudah 40 juta loh Pak. Oh iya. Hanya 10 kali 90. Benar-benar menjanjikan ya. Ini berarti jaraknya berapa jaraknya? Jarak 30-40. Relatif kalau jarak. Oh, gitu ya. Iya. Ini tumbuhan yang ekonomis berarti. Nah, sama membayangkan komoditi lain, misalkan jagung 10 kali 90. Kebetulan mereka sekarang berada di lahan porang yang sudah mulai akan dipanen umbinya. Namun di tempat ini ditumpang sari dengan jahe merah sebagai budidaya yang melengkapi para petani. Jadi kalau pemirsa atau para petani yang akan budidaya porang ternyata bisa dikombinasi, ditumpang sari dengan
tanaman jahe. Nah, sehingga tidak hanya porang yang akan ditanam, tapi ada budidaya lain yang mungkin selama ini sudah ditanam. Nah, itu pemirsa ya, di sana kita bisa lihat jauh rata-rata ini ada jahe merahnya. Belajar kita, belajar orang. Nah, ini beliaunya dari Kalimantan. Bos. Nah, kita akan wawancara sebentar. Nah, ini pemirsa, kami sedang berada di hadapan petani yang akan menanam porang di Kalimantan ya Om ya? Ya, Palangkaraya. Palangkaraya. Om, boleh tahu namanya Om? Saya Teguh Juniadi. Pak Teguh. Pak Teguh, apa yang menjadi dasar keinginan dari Pak Teguh untuk budidaya porang? Boleh tahu? Nah, porang itu tanaman yang ekonomisnya tinggi. Oh, dan gitu harga ya. jualnya menjanjikan. Apalagi sekarang musim-musim corona begini, cari pekerjaan juga susah. Dengan nanam porang dimanapun bisa. Oh gitu. Nah, dan nanti rencana mau ditanam di Kalimantan? Ya, saya tanam di Kalimantan sama di persawahan, budidaya sama orang-orang petani sana. Oh gitu. Rencana mau tanam berapa luas di sana Om? Nah, insya Allah untuk trial pertama 200 hektar dengan 200 tujuan ya? semua 20.000 hektar. Total semuanya seperti itu. Kita buat pabrik sekalian di sana. Wah, mantap, buat pabrik sekalian. Ya. Waduh, berarti pabriknya bertambah ya di Indonesia. Insya jadinya Allah, ya. bisa menunjang perekonomian Indonesia, devisa semakin banyak. Oh begitu. Kita ekspor. Mantap sekali. Nah, Targetnya itu. dari kesan yang Pak Teguh tadi lihat di sini dan belajar dari Pak Tawar, dari tanaman yang dilihat, kesannya seperti apa sih? Wah, beliau memang betul-betul guru, the best. Jadi mereka sudah Pak Tawar menjelaskan tentang bedanya tumbuhan, kan ada 4 tumbuhan, bedanya polar, ya, porang, suwak juga, walur. Itu beda-bedanya sudah ditunjukkan sama beliau, sehingga kita mau melangkah itu tidak ragu, nggak ada kesalahan. Gitu. Jadi selama ini belum banyak tahu mengenai porang? Sama sekali. Oh gitu ya. Baru saya belakangan ini mengerti, kok di YouTube banyak porang-porang, apa ini porang. Setelah saya pelajari, terlalu dahsyat, ekonomis sekali, gitu. Harganya tinggi. Nah, saya cari guru, ketemu beliau, memang guru yang mudah memberikan ilmunya. Oh gitu ya. Iya. Dan ternyata dari sedikit pembicaraan tadi sudah banyak hal yang sudah masuk di Banyak sekali, pemikiran kita ya. Alhamdulillah. Dan nanti pengembangannya seperti apa rencananya ke depan? Di samping budidaya porang, selain pabrik, apalagi yang mau dipikirkan dalam masa yang akan datang? Kita bisa merata. Indonesia sangat luas, Gitu ya. dari ujung sampai barat. Nusantara kalau ditanam porang ekonomisnya tinggi, semakin tinggi. Gitu Semakin ya. Untuk Indonesia luar biasa ini, selain padi yang pada umumnya. Oh gitu. Baik, nanti pembelajarannya mungkin atau peninjauannya tidak hanya di lahan ya Pak, tapi juga di pabrik ya. Iya, iya. Nah, nanti kita akan lihat kesannya setelah melihat pabrik di dalam pemirsa ya. Kita ikuti perjalanan. Semangat. Oke. Porang. Oke. Sudah berada di mesin penampungan porang, dan petani porang yang berasal dari Kalimantan atau Pak Teguh ini sudah melihat secara langsung. Nanti kita akan tanya ya kesan-kesannya setelah melihat dari tempat ini. Racang dulu Pak. Racang dulu terus masuk openan. Oke, setelah diracang itu kan jatuh. Masuk openan. Kalau prosesnya sama, tingkat baru sama. Sama. Nah, ini adalah kondisi mesin yang dipantau atau dilihat dari tamu kita untuk melihat bagaimana proses penampungan porang dilakukan, sehingga bisa meyakinkan petani
dan pembudidaya, khususnya untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan. Semoga menginspirasi ya untuk tayangan ini. Open Lajangan karena ini bukan cuma putaran sampai 4 kali. Dia masuk dari atas terus kemari. Ada setengah kering juga sama. Jadi setelah itu Ya. Ya, ini sudah kayak lagi. Ini ada yang sapi yang ringan, satu macam jadi kunci sudah. Kenapa nggak ini Ini dari tepung ini 50%, yang 50% juga. bisnis yang maju ke depan. Namanya orientasi ekspor. Oke. Ekspor baru. Ya. Nah, sekarang kesannya setelah melihat mesin ini bagaimana, Pak? Sangat menjanjikan. Sehingga orang itu bukan cuman sekedar tanaman yang bulat, yang jelek, namun hasilnya begitu besar. Masih banyak diolah. Uang yang ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Masih bisa dimanfaatkan untuk peluangnya. Masih bisa dimanfaatkan. Oke. Banyak tanah di Indonesia yang kosong masih bisa diolah. Nah, terutama nanti di Kalimantan. Ya, di Palangkaraya kita mengembangkan orang. Nah, ini petani dari Kalimantan pemirsa. Nanti kalau mau ke Kalimantan, nah ini tahu orangnya, Pak Teguh namanya. Oke. Terima kasih, Bos. Oke. Demikian pemirsa liputan kami saat bersama petani porang asal Palangkaraya, Kalimantan yang telah meninjau lokasi lahan kemudian di pabrik penepungan. Semoga tayangan ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua.
Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar informasi ini bermanfaat bagi yang lain, sehingga para petani porang bisa mulai membudidayakan porang dengan cara yang benar. Sekian liputan kami, salam inspirasi.